Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Libran single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 ya, sampai 30 November. I don't know, 30 ya, November. 30 atau 31? 30 I guess. Oke? 30 November 2024. Apa kabar kamu-kamu Librans? Bagaimana dengan Librans? Are you feel free? Oke, sekarang sudah berganti di Pluto. Itu sudah berganti Aquarius. Tidak Librans lagi ya, tidak Librans. Jadi sudah berubah dari Capricorn ke Aquarius. Dan Librans masuk di Pluto itu di Capricorn kemarin ya, 16 tahun yang lalu, 2008 itu. Jadi sekarang kita udah keluar. Kenapa di Pluto itu terjadi? Apa yang terjadi ketika rumah dari birth chart kita masuk di Pluto? Oke. Yang kemarin itu Capricorn, jadi dia masuk di Pluto. Yang masuk sekolah kehidupan itu Librans, Capricorn, Cancer, Aries ya. Di situ ada pembentukan kita secara menyeluruh ya. Semua kita dipaksa. Kalau menurut saya itu kayak kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita yang cardinal sign itu dipaksa masuk untuk pembentukan kita secara spiritual. Coba bayangin sebelumnya ya, sebelum 19 November, hidup kamu sering gagal pasti, sering banyak masalah, yang masalahnya itu mungkin penyebabnya kamu, mungkin juga enggak. Jadi banyak orang yang mungkin tadinya, terutama Librans, Capricorn, Aries, dan Cancer, mungkin banyak orang yang mungkin kamu ketemu fake ya, mengkhianati kamu dan tidak tulus gitu dalam perjalanan kamu. Banyak kehilangan, kegagalan, kebangkrutan, kerugian. Pokoknya kayak kamu tuh, semua yang di tangan kamu tuh disingkirin gitu dengan berbagai cara. Dari 2008 ya sampai 2014 November tanggal 19. Tanggal 19 pukul 3.30 ya, tadi pagi. Nanti ada Mercury retrograde lagi. Jadi itu kayak benar-benar kayak whoosh gitu, kayak dibersihin gitu. Apa ya namanya? Setelah keluar cardinal sign dari Capricorn, dari Pluto. Pluto itu ternyata setelah saya pelajari, planet Pluto itu ternyata tentang kayak kita tuh masuk sekolah kehidupan dan itu kayak kita dipaksa gitu, ditempa gitu, kayak sekolah yang kalau mau dibilang itu pendidikannya yang dalam banget gitu, kayak diceburin gitu. Semuanya harus disekolahin gitu. Perasaan kita, pikiran kita, passion kita, desire kita. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, passion itu kayak nafsu-nafsu kita itu semua disekolahin gitu, kayak karakter kita secara utuh menyeluruh kita. Itu Pluto tuh. Tadi malam saya detail sedikit pelajari tentang Pluto. Itu bener-bener deep, sekolah yang kayak, kalau kita itu kayak sekolah apa ya yang di Indonesia ya, yang semuanya tuh dibentuk gitu, ditempa, di gambling banget pokoknya. Jadi ketika keluar itu versi yang pencipta mau gitu.
Jadi dari 2008 sampai 2024 November pukul 3.30 tadi pagi itu Librans, Cancer, Capricorn dan Aries seperti dia keluar gitu, udah lulus gitu, udah lulus di tempat di Pluto itu. Jadi apa yang akan diterima setelah itu? Kamu udah keluar dari sekolah itu, graduation, kamu sudah spek apa? Spesifikasi yang pencipta mau itu kamu. Karena waktu dari 2008 sampai 2014 itu kita menolak untuk berubah, kita seperti dipaksa dengan semua situasi yang tidak support kita, tidak serve untuk kita. Kita dipaksa, kita dibikin gak nyaman. Oh, gue gak mau berubah, gue masih mau egois, gue masih mau ngomong jelek, gue masih mau ambisius ngancurin orang. Pokoknya semuanya harus demi gue, oleh gue, untuk gue, hidup gue kayak gitu. Itu di tempat terus sampai menyerah dan akhirnya memutuskan untuk oke, gue mau berubah. Karena mungkin banyak yang kolaps, semua meninggalkan dia gitu. Mau nggak mau dia harus berubah. Nggak ada orang tulus. Susah sekali gitu, kayak semua pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu kasih sayang ditutup gitu pintunya sama pencipta. Berat memang, iya. Oke, itu kayak roller coaster ya. Kita mau keluar dari roller coaster, dimasukin lagi, masukin lagi sampai kita dibentuk spesifikasinya seperti as a request, as a order ya. Ordernya pencipta. Udah keluar sekarang, hore, udah lulus ya. Udah berapa menit nih gua ngomong. Oke, jadi bagaimana setelahnya? Yang saya tahu setelahnya, ini kan nanti masih ada Mercury retrograde, itu kayak benar-benar masuk lagi ke dalam untuk apa? Kayak pesawat itu apa namanya? Lepas landas, ya, take off. Untuk terbang tinggi. Jadi sama ini mungkin kamu ketemu dengan orang-orang yang fake, orang-orang yang nyeburin kamu lagi dan lagi gitu. Mungkin nanti kamu ketemu dengan, mulai bertemu, dimudahkan ya, pintu-pintunya dibuka soalnya. Dimudahkan untuk bertemu dengan orang-orang yang punya niat yang sama, lebih dimudahkan menemukan orang-orang yang lebih tulus ya, itu pintunya dibuka. Dimudahkan untuk mengarah kepada kemakmuranmu ya, kemakmuranmu, kemasyuranmu, kesuksesanmu. Oke. Ya, tarik nafas yang dalam Librans. Itu ya. Kalau sekolah formal mah bisa, kemarin tuh saya nonton bisa bayar calo gitu-gitu ya untuk skripsi, untuk tesis. Kalau saya sih puji Tuhan saya nggak bayar ya. Tesis saya tuh saya kerjain sampai sakit tuh, seminggu nggak tidur. Jadi ya itu tuh sekolah lebih dalam gitu. Nggak ada apa tedeng aling-aling, pokoknya nggak ngelihat lu siapa dari keluarga mana, lu punya pangkat apa, nggak ngelihat itu. Semua diceburin, dicemplungin gitu. Nah, itu yang serunya ya dari pencipta itu, dia nggak ngelihat mau lu rich people kayak lu mau punya posisi di sosial sistem gitu, nggak peduli, cemplungin semuanya gitu. Keren juga sih. Oke. Semoga semua Librans bisa memeluk rasa damai, memeluk sukacita. Oke. Dan glowing like a gold ya. Setelah lulus ya, graduation dari rumah ke-12 ya, planet Pluto ya. Oke. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus, Libran single. Ini langsung aja ya, udah menit ke-9. Libran single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. 15-30 November, thank you.
Thank you. Ini kan nanti mau masuk Mercury retrograde ya. So, mulai clearkan lagi apa yang ingin kamu jalani, vision ke depan kamu ya. Meditasi untuk lebih fokus ya untuk apa yang harus dijalani. Kenapa harus meditasi? Buang lagi sampah-sampah di alam bawah sadar. Itu pekerjaannya agar nggak ada kotoran batin yang menghambat vision kita, penglihatan kita ke depan dengan tujuan yang itu mungkin dari hati kita ya. Suara hati kita itu kan di situ ada DNA-nya pencipta. Jadi lebih ke depannya gimana ya. Oh ya, the moon. Di sini ada yang mungkin kamu rasa sering sulit sekali tidur ya, punya gangguan insomnia atau punya kesedihan yang cukup dalam, dan itu mempengaruhi desire kamu di sini. Oke? Kalau kamu punya trauma, the moon ini kan banyak hidden situation, hidden memory, semua yang ada di dalam diri kamu. Ya, the moon. Bukan yang orang-orang mengenal kamu, melihat kamu, enggak, itu orang luar yang paling tahu di dalam diri kamu, kamu sendiri. Jadi penting untuk membangun relationship sama diri sendiri. Ini the moon ya, kamu ya. Kamu juga belum tentu tahu siapa kamu, oke? So, belajar membangun relationship sama diri sendiri. Kamu mungkin punya trauma, kesedihan, apapun ya. Di sini, dan ini terutama di hati kamu. Ya memang kita baru lulus ya dari planet Pluto itu di tempat. Kamu ngerasa selama ini nggak ada orang yang tulus benar-benar sama kamu. Kayaknya semuanya beli gitu, cinta itu mesti dibeli gitu. Nah, kamu ngerasa nggak ada orang yang beneran mencintai kamu, tulus sama kamu. Ace of Pentacles di sini, seseorang yang memulai awal baru. Kalau ada seseorang yang dealing dengan kamu, dia mulai slow down, silent treatment, tapi dia mulai melihat lagi apakah langkah dia ke depan seperti apa. Dia lagi sedang melihat kembali. Oke. Oh my God. So, oh ya, ini komplain, protes apa yang kamu rasain di sini. Oke. So, selama ini mungkin kamu ngerasa nggak adil, nggak dihargai ya, ini di perasaan. Mungkin dari keluarga, kamu dibesarkan di keluarga yang kamu diabaikan, nggak dianggap, nggak dilihat ya, nggak dihargai. Ya, kalau kamu dari keluarga narsisistik, mungkin kamu scapegoat ya. Anak-anak yang selalu disalahkan untuk semua hal. Kalau kamu, ini mempengaruhi sosial sistem kamu ketika dewasa. Seperti banyak orang yang dengan mudahnya memanfaatkan kamu, menyakiti kamu. Bahkan bertemu dengan, kalau kamu punya pasangan, pacar gitu, kekasih, ketemu juga dengan orang-orang yang sama, bermulut tajam, berbisa di sini. Itu karena apa? Alam bawah sadar ya, moon, narik energi yang sama. Makanya harus meditasi, buang sampah kotoran batinnya tuh dibuang. Supaya jangan narik yang sama. Ya, memaafkan juga, kalau dari hati itu harus memaafkan. Gak mudah. Memaafkan diri sendiri terutama. Ya. Di sini ada energi dari the Temperance. Bertahan ya, saya ngelihat kayak dia bertahan untuk menjalani apa yang dia putuskan. Bertahan untuk terus-menerus menjalani apa yang dia putuskan. Terutama apa yang sudah dia ungkapkan ke kamu. Oke. Kalian dua orang yang sangat berbeda. Beda karakter. Ya.
education, spirituality, pendewasaan ya, beda sekali. Oke. Dua orang yang begitu berbeda, dari benar-benar berbeda. Dan kamu mungkin sudah mencoba untuk menerima, beradaptasi, kompromis, tapi ini malah di hati kamu sangat sadar kamu gak bisa ngejalanin sama dia. Kamu gak bisa meneruskan hubungan ini karena kamu gak bisa, kamu udah kelelahan. Ya, bisa kamu dealing dengan seseorang yang menyerap energi ya, pikiran, perasaan kamu, frekuensi kamu. Di sini kayak benar-benar terkuras, exhaust gitu. Bisa juga mungkin salah satu belum dewasa ya, tapi dengan pola seperti ini, tapi ini bisa vice versa ya, saya jangan dimarahin ya. Ini bisa vice versa, oke? So kamu ngerasa bahwa terlalu effort di sini, tidak dapat respect, tidak ada cinta. Dia menerima, taker ya, menerima, dan kamu memberi, terutama perasaan ya. Kayak kamu gak dihargai perasaan kamu gitu. Kalau ngomong nancep, nyelekit gitu, kayak pisau gitu ya. See, that's why Page of Swords di sini. Kamu mungkin bicara tentang apa yang kamu rasa itu membebani kamu, ya, beban gitu. Dia tuh kayak jadi beban hidup kamu gitu. Banyak sekarang kan orang gitu kan, maksudnya nggak ada malunya nebeng sama orang gitu, nggak ada malunya nerima bantuan orang gitu, merasa itu kewajiban. Boro-boro ngucap terima kasih juga enggak gitu kan. Zaman sekarang tuh kayak gitu. Kalau kita terus-menerus berbuat baik, tapi orangnya akhirnya merasa kita melakukan satu kewajiban. Itu kewajiban kita, harus berbuat baik. Sementara dari sisi dia hanya menerima aja. Boro-boro bilang terima kasih, ya kan? Kalau kita berhenti memahami dia, kita berhenti berbuat baik sama dia, habis kita ya, bicaranya nusuk sampai ke sanubari. Ini bukan tentang tulus atau enggak, apalagi ini hubungan dua orang yang sangat punya tujuan untuk komitmen lebih lanjut di level yang lebih tinggi. Artinya tidak boleh hanya satu yang giver, yang satu taker, gak bisa. Ini sama saja si taker ini mau menghabisi si giver, itu udah nggak seimbang ya. Kalau sekarang ini kamu memutuskan untuk speak up apa yang kamu rasa dia itu menjadi beban atau parasit dalam hidup kamu, itu mungkin adalah desire kamu di sini yang terus-menerus, hati kecil kamu yang terus-menerus ngingetin kamu untuk menciptakan titik keseimbangan. Ini bagus karena daripada nanti sang pencipta yang memisahkan. Biasanya kalau kita ada dalam ketidakadilan, tapi kita bertahan, itu yang akan bertindak adalah jalur langit ya, jalurnya pencipta. Dan itu akan ada kekeosan yang cukup besar. Dan itu dia nggak bisa lagi untuk tawar-tawar ya, sama pencipta itu nggak ada tawar-menawar. Ketika pencipta yang turun tangan di sana, mungkin dia akan lebih hancur lebur dari yang kamu bayangkan. Ya, dia dapat sial, pokoknya dididik, ditempa, dicemplungin, sampai dia benar-benar tahu bahwa dia ada di jalan yang keliru. Oke, so kamu mulai speak up di sini, ya. Ada keributan, huru-hara tentang apa yang kamu rasakan. Sebelum saya reading ini mungkin kalian berantem ya. So ini kamu bicara, speak up, yes. Jadi kalau ada orang yang protes, misalnya kita nih koneksi dengan seseorang, pasangan kita atau kekasih kita atau orang itu ngomong langsung ke kita, sebaiknya itu diterima dulu. Biasanya orang rata-rata kayak gitu kesenggol ego ya, kesenggol ego jadi nggak terima. Karena kalau nggak terima nanti yang main
penghakiman yang lebih cukup menyayat hati itu dari jalur langit. Ya, itu beneran dibersihin. Oke. Apalagi contoh-contoh kayak saya nggak suka ngomongin orang, tapi kalau koneksi langsung sama saya nggak suka, saya langsung ngomong ke orangnya. Saya nggak ngomong ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak, langsung ngomong ke orangnya. Gitu. Kalau orangnya punya ego yang selangit, pasti kesenggol tuh egonya. Kan saya lebih suka langsung ke orangnya, nggak suka saya ngomong belakang-belakang gitu, saya nggak suka. Nah ini yang kadang-kadang latihan juga ya, latihan untuk nerima gitu, kritikan orang gitu. Kalau saya ngomong ke orang circle saya, keluarga saya, lu kalau nggak suka sama gue, langsung ngomong sama gue, lu jangan ngomong ke belakang-belakang gitu sampai berkerumun, itu nggak penting. Kalau gue nggak tahu apa salah gue, ya gue nggak berubah, gue nggak tahu gitu. Buang waktu kan, pakai muter-muter gitu. Dan akhirnya menimbulkan perselisihan, permusuhan gitu. Akhirnya jadi berkubu-kubu. Itu saya suka ngomong gitu sama orang di circle saya. Oke, so di sini ada Seven of Cups. Kamu memilih jalan kamu sendiri dan awal baru di sini. Ya, mungkin dia orang terakhir yang harus pergi dari hidup kamu karena kamu lulus dari Pluto, ya, Pluto graduation, awal baru di sini, oke. Dan di sini ada wait and see. Kenapa? Dia juga tahu bahwa kalian ini dua orang yang berbeda, sangat berbeda. Dia mempertahankan apa yang menjadi culture dia atau perspektif dia, cara pandang dia, as a spirituality dia. Kamu juga begitu, gitu. Jadi akhirnya mendingan pisah gitu daripada tiap hari ada konflik, keributan di sini. Jadi kamu mulai enjoy dengan diri kamu sendiri. That is good. Magician, manifest. Apa yang menjadi tujuanmu, kemakmuranmu, kedamaianmu, kebahagiaanmu. Nine of Pentacles di sini. Kamu bisa lihat seseorang yang duduk sangat nyaman, baca buku, ada kelimpahan koin-koin di sini. Jadi mungkin kamu mau fokus untuk nabung, untuk kestabilan finansial, punya waktu sendiri untuk baca, untuk menikmati hobi-hobi kamu. Wah, itu indah sekali ya. Itu indah sekali gitu. Saya sering bayangin kalau seandainya gitu ya, kita bisa baca buku aja atau bisa ngelakuin hobi kita aja, terus kemakmuran itu datang dengan sendirinya gitu. Itu pengen banget menghayal, saya suka menghayal kayak gitu ya, dunia hayalan saya tuh gitu. Mau makan apel tinggal petik, mau makan jeruk tinggal petik, mau makan mangga gincu tinggal metik gitu. Aduh, itu mimpi saya. Sampai ke mimpi juga masih sayur-sayuran doang ya, buah-buahan doang ya. Di sini ada the strength energy. Seseorang yang sangat powerful, cenderung kasar, cenderung dominan, cenderung playing victim ya biasanya, tidak mau disalahkan, kasar, suka memaksakan kehendak. Tapi esensi dari semua yang dia tunjukkan adalah dia punya energi yang cukup besar untuk hubungan ini. Oke? Dia punya energi yang cukup besar untuk hubungan ini. So, di sini kamu sudah move on, mencoba untuk let go, release. Dia juga take a risk untuk move on, let go di sini, oke? Menemukan kebahagiaan masing-masing di sini, ya. Dia bekerja cukup keras untuk let go, move on dari kamu. The Wheel ini, ya, lulus dari sekolah kehidupan. Oke.
Keren ya pencipta itu. Gak sadar kita disekolahin, say. Dulu gue masuk TK aja gue nangis-nangis. Susah banget disuruh sekolah. Giliran gede baru tahu, oh ternyata gue introvert. Kalau ke sekolah itu gue kayak beban mental, say. Aduh, dulu gue waktu TK, SD tuh dibulinya parah. Karena gue nggak punya teman, gimana, bingung bagaimana ya mau mulai untuk berteman gitu, kayak susah banget gitu. Lebih mudah suruh gue baca buku tuh, satu buku tuh, daripada gue harus memulai koneksi baru untuk pertemanan. Ah itu dari TK SD tuh. Jadi nggak punya teman satu doang. Satu doang. SD itu baru punya teman. Oke. SMP juga satu doang. Oke. Ya bener sih ya, satu doang. SMA baru mulai tuh. Satu doang say, yang paling dekat. Kuliah juga satu doang. Ampun. Dulu kan belum ada dulu kan nggak ada sosial media toh, jadi tidak tahu yang namanya introvert. Terlalu detail gitu. Dulu tuh jadi kayak kirain ada kelainan gitu. Sampai kakak saya yang perempuan ngomong, kamu tuh ansos ya, antisosial gitu. Kerjaannya di rumah aja, suka bersih-bersih sama baca buku. Oke. Untungnya sekarang tuh sosial media udah terbuka, jadi semua informasi bisa. Bahkan ada tesnya juga ya, tes-tes tentang kepribadian. Clarify, Crosswatcher, Libra, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 15:30 ya. November. Crosswatcher, Librans. Clarify. Thank you. Oke, sama ya, konsisten. Bisa dia juga bagian dari bisa juga dia bagian dari yang masuk sekolah kehidupan di planet Pluto itu, guys. Aduh, beneran deh. Ya, bisa dia Capricorn, Aries, atau Cancer. Ya, itu di Sun, Moon, Rising ya. Sun, Moon, Rising. Venus, ya bisa dia itu juga bagian dari yang dicemplungin masuk sekolah kehidupan. Ngerasa sulit untuk menerima kenyataan, ya dia stuck di sini dengan perasaan dia sama kamu. Yang dealing dengan kamu ini cinta sama kamu, tapi masih tertutup mata batinnya. Belum ada kesadaran bahwa hubungan cinta kasih itu harus saling memberi menerima. Ya, tidak semua orang loh diajarkan di parenting dia waktu masih kecil. Golden Age itu tidak diajarkan tentang keseimbangan satu sosial sistem gitu. Hubungan interaksi, nggak diajarkan. Dan mungkin dia bertumbuh dengan masa yang berat, sehingga sulit sekali untuk kenal diri sendiri, nggak punya waktu untuk bangun relationship sama diri sendiri. Ya, makanya beruntung tuh introvert ya sebenarnya menurut saya. Karena dia kan sendiri, jadi dia lebih mengeksplor diri dia, mengenal diri dia tuh lebih detail. Tahu gitu. Nah, di sini ada energi kamu, Queen of Swords. Kamu bicara menegakkan apa yang menurut kamu tidak membuat kamu nyaman, dengan semua karakter-karakter dia yang sulit dipahami begitu, keras begitu di sini. Oh oke. I see. Oke. So Ten of Wands, ketika dia tidak terkoneksi dengan kamu itu tidaklah mudah, Librans. Masa berat menurut dia adalah kehilangan kamu. Dia tidak pernah merasakan koneksi yang begitu kuat. Ya, ini energi kamu, Librans, atau dealing dengan Taurus di sini. Selamat Taurus, kamu masuk di planet Pluto ya. Sampai 2048 ya. 2 dekade. Jadi Taurus, Aquarius, oh it's not easy.
for you. Apa tuh? Yang saya tahu Scorpio, Taurus, and Aquarius. Masuk tuh Librans keluar, Aries keluar, lulus tuh. Masuk si Taurus ini. Oke, si Aquarius. Masa depan ya. Kamu mungkin ingin lebih apa namanya? Kamu ingin lebih melihat masa depan, source di sini dengan pikiran-pikiran barumu, dengan rules yang kamu tegakkan, batasan yang kamu inginkan di sini. Masa depan, masa depan, masa depan, konsisten dengan Nine of Pentacles. Kamu ingin merencanakan kehidupan kamu ke depannya, hari tua kamu seperti apa, masa pensiunmu, bagaimana kamu menjalani hidup, itu akan menentukan bagaimana kehidupan setelah kematian, begitu. Jadi kamu udah merancang tuh hidup kamu, ya. The star energy start from heaven. Ada visi besar dari pencipta untuk kamu bisa menyebarkan golden light atas kehadiranmu di sini. Dan energi dari Ten of Cups, dia merasa sangat bahagia di sini ketika bisa manifest apa yang membuat dia merasa stuck, yaitu koneksi dia dengan kamu di sini. Oke? Oke, dia terbawa perasaan dia. Dia ngerasa ini koneksi sama kamu ini bukanlah sesuatu yang ini bukan hubungan yang bisa dipahami karena terlalu dalam dia mencintai kamu, Librans. Terlalu dalam dengan segala dramanya dia di sini. I don't know, mungkin dia punya isu di sini. Dan itu isu yang bisa ini kayak gini. Apa ya, kalau kita minta cinta, doa sama pencipta kita, ya Tuhanku, ya Allahku, ya sujud kita, mau dong dikasih jodoh gitu, yang sayang sama aku, yang bisa mencintai aku. Yang nongol apa? Coba tulis di kolom komentar. Yang nongol yang kita temui apa? Orang yang kita temui yang nongol itu karakternya kayak gimana? Nah, tulis di kolom komentar ya. Oke, jawabannya yang bermasalah. Karena kita minta cinta. Yang datang orang-orang bermasalah. Terutama dia punya masalah tentang bagaimana menerima cinta, mengekspresikan cinta. Karena dalam kehidupannya terlalu keras, banyak luka mental, banyak kerusakan di inner child-nya dia. Oke? Itu sebabnya kenapa orang empat itu suka bertemu dengan orang-orang toksik. Karena empat ini kan penyalur cinta kasih dari semesta. Sadar nggak sadar, orang empat itu, dia itu wadahnya, dia itu diguyur sama cintanya semesta. Untuk nyembuhin ini orang-orang yang begitu tuh kelakuannya, toksik. Coba deh, kalau kamu yang empat, perjalanan saya sih gitu. Dikasih tuh circle-nya orang toksik semua yang egois. Ternyata setelah dirunut-runut, pola asuhnya toksik. Dia nggak diajarkan waktu parenting itu, dia nggak diajarkan itu. Ya, perspektif yang sudah turun-temurun gitu. Itu seperti kutukan circle yang toksik. Dan itu terlihat dibenarkan. Coba kalau kamu yang empat, coba observasi sendiri. Jadi kalau kita minta jodoh, doa sama pencipta kita, minta jodoh, minta yang cinta sama kamu, sayang sama kamu, setia sama kamu, yang dikasih orang-orang bermasalah. Oke, di sini ada Page of Cups, sedikit bereaksi. So, dia tidak bisa nih, November, Desember, dia akan terus-menerus mencoba untuk ngeyakinin kamu bahwa dia mau bahagia sama kamu. Ini koneksi yang nggak seperti biasanya. Ini spesial, chemistry-nya cukup kuat. Tapi dia sudah coba untuk berubah. Tapi gua gitu, kayak gitulah ya. Gua sudah coba untuk berubah, gua akan jadi versi terbaik gua. Walaupun dia gagal lagi dan lagi. Itu ya. Makanya doanya juga gimana ya, saya juga bingung. Doanya
minta jodoh yang punya kepantasan diri yang sama dengan saya. Oke? Jangan minta yang mencintai kamu. Karena yang datang orang yang bermasalah. Ini saya kasih taunya di video Librans ya. Tolong itu jangan skip iklan ya. Oke? Saya mau beli kartu baru, jadi jangan skip iklan. Jadi gitu, doanya minta yang pantas dan setara sama kamu. Makanya kamu setiap saat harus memantaskan diri, melayakkan diri menjadi versi terbaik kamu. Yang sama speknya, spesifikasinya seperti kamu. Oke, jangan bilang yang mencintai kamu, yang setia sama kamu, jangan bilang. Ya, jangan bilang itu dalam doamu. Oke? Di sini. Inner child ya, isu inner child di sini. Dan energi Six of Pentacles. Dia coba ini jadi versi terbaik dia. Nggak mau lagi jadi taker, mau jadi giver. Di sini ada Two of Wands. Oke, gitu kamu bilang. Di sini mulai mencoba untuk terhubung dengan keluarga, mulai merasakan cinta. Oke. Saya ngelihat seperti koneksi melalui sosial media. Oke. Dia merasa dia dibentuk oleh keluarganya seperti itu. Perasaan dia di sini. Si Gemini. Energi. Dia ingin supaya kamu minta maaf di sini. Oke. Dia kendaliin ya, udah kena ego ya, ribut sama kamu, tapi sebenarnya dia mencintai kamu. So kita akan lihat di sini. Kenapa ada rasa tidak ingin meneruskan hubungan dia dengan kamu? Mungkin dia cerita ke keluarganya tentang pertengkaran kalian. The Wheel di sini. Oke, awal baru untuk kamu. Kita clarify the Wheel, the Sun, Libran single, Queen of Wands, merdeka dari koneksi kamu sama dia. Ini merdeka ini sebenarnya merdeka di pikiran, tidak lagi memikirkan dia. Makanya selalu sarannya kan tinggalkan, lepaskan orang itu supaya kita tidak terkoneksi lagi di pikiran kita. Kita nggak terkoneksi lagi di pikiran dan perasaan kita. Tidak lagi merasakan dan memikirkan. Karena kalau masih terkoneksi kan akan merasakan dan memikirkan. Oke? The Sun, the Wheel, clarify, please clarify, please clarify. Thank you. See, defensive. Kamu ingin fokus ke masa depan kamu. Oke? See? Kemakmuran kamu di sini. The Sun energy. The Moon, hal-hal yang membawamu pada kesedihan, trauma, yang mengingatkan kamu kembali ke trauma kamu. Di sini, kamu berharap sendiri. Meskipun situasinya cukup menimbulkan keraguan apakah keputusan ini benar atau tidak. Oke? Dan ada ketidakpercayaan sama keluargamu, orang-orang di sekitarmu di sini. Ya, karena kan selama ini mungkin kamu ngerasa sendiri di sini. Oke? Kita clarify di sini ada Gemini, Four of Pentacles, Gemini, clarify please. Clarify. Thank you. Ten of Pentacles, dia ingin punya hubungan yang lebih stabil dengan kamu. Atau mungkin di sini Two of Cups, ya. Bertemu dengan orang yang mencintai dia. Si frustasi di sini. Ini kamu. Ya, stabil sekali energi kamu di energi dia, penuh di dalam energi dia. Page of Swords, dia mulai melakukan hal-hal yang benar, mulai menjadi versi terbaik dia. Selama ini kamu kalau koreksi dia lawan, dia balas dengan ego dia.
dengan kerasnya dia, egonya dia pertahankan. Sekarang ketika kalian mulai tarik space ya, ambil jarak, masa jeda di sini, akhirnya dia menegakkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, ya. Juga untuk jadi versi terbaik dia, dunia dia di sini, the sun energy. Oke. Ini endingnya sama ya, the sun energy. Ini kamu, the sun energy. Cukup kuat the sun energy. Sepertinya ini kalian berdua adalah anak-anak yang dibesarkan dengan toxic parenting system. Oke, di sini. Jadi ketika di depannya untuk dia mulai speak up di sini untuk pernikahan, sih tidak mau kehilangan kamu lagi. But it's so very takes time process di sini. Okay, not easy. Control, taking control. Okay, so Librans, it's not over. Okay, it's not over. Mungkin ada pertemuan di Desember, November akhir, Desember ya. Desember akhir. Clarify. Libran single Sun Moon Rising and Venus energy 15:30 November 2024. Clarify please. Thank you. Let go ya, yang buat kamu sulit untuk bertumbuh, lepasin, release, tegaskan. Kalau dia memang kepunyaan kamu, takdir kamu, dia akan kembali dengan versinya dia. Mudah-mudahan dia adalah juga yang sekolah di planet Pluto kemarin itu ya. Jadinya sudah ditempa ya, dicemplungin di sekolah universe ya, sekolah kehidupan. Bottom of the deck. Sayangnya nggak ada sertifikat ya, nggak ada gelarnya ya. Coba ada gelarnya. Oh my god. Pasti udah dicantum-cantumin di nama itu ya. Apalagi orang Indonesia ya. Suka banget pamer-pamer gelarnya itu kan. Untung nggak ada, ya itulah adilnya semesta. Be humble. Di sini ada forbidden, batasan. Oke, yang batasan ya, haram, halal, ya, sakral, jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Sama saja kita bunuh diri kalau kita langgar yang kayak gitu-gitu. Emang aturannya nggak boleh dilanggar ya, hukum alam semesta. Boleh dan tidak boleh. Jadi ini sesuatu yang sakral. Jangan diterabas. So, Librans, mudah-mudahan kamu yang dipagari oleh kesakralan ini. Clarify Librans, single 15:30 November 2024. Thank you. Tinggal sebulan lagi ya, 2024 ya. Puffs, bright light, you will not let fear stop you this time. Ada fear yang menguasai kamu di tahun-tahun 2024, di tahun terakhir ini ya, bulan-bulan terakhir ini. Oke, ya wajar, kita masih hidup, ketakutan pasti ada. Apapun ketakutanmu, jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu. Dia juga mungkin mengalami ketakutan kalau sampai dia bisa sampai kehilangan kamu. Oh, oke, stranger companion in stranger place. Challenge, use your imagination. Dua orang yang berbeda, dua orang asing yang saling jatuh cinta di tempat yang asing. Oke. Ini challenge buat kamu sama dia. Oh, oke. Di tempat kita itu sakral, di tempat dia itu B aja. Di tempat dia sakral, di tempat kita B aja. Dua orang asing yang saling jatuh cinta. Bisa beda negara di sini. Clarify. Culture berarti ya. Kalau beda negara itu culture. Aduh, itu setengah mati. Untuk adaptasi ya. Librans, single Sun Moon Rising and Venus November 15:30. Clarify. Thank you.
Oh, physical touch, a tender touch can mean so much. Ya, love language, physical touch, sentuhan, ya, kebersamaan. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Lihat dari perspektif yang baru. Kalian dua orang yang berbeda. Belum ada metode untuk menyatukan ini. Jadi belajar untuk menganalisa, menyatukan perasaan kamu sama dia. Praktekkan cinta kasih ya. Oke, welas asih di sini. Jadi gimana dong? Pakai hati untuk terkoneksi. Dia harus pakai hati, kamu harus pakai hati. Hanya itu aja yang bisa nyatuin kalian. Sisanya kalau pakai logika udah beda spek ya, pola pikirnya beda karena beda. Dua orang yang berbeda ya. Jadi mudah-mudahan cinta lebih kuat. Kalian saling mencintai, ada Two of Cups, the lovers, true love di sini. Jadi ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.